Silakan duduk, Pak. Terima kasih ya. Jadi Kakak sudah mungkin selamat datang di ruangan kita hari ini, ruangan kita. Mungkin kita langsung saja ya, Kak. Terkait ke perkenalan kan, mungkin ini minggu pertama saya dengan Kakak bertemu. Itu yang pertama itu nama saya Fadel dari kelas 12A. Siap untuk menambahkan permasalahan Kakak di sini. Jadi kan saya tadi sudah diajarkan untuk menjadi konselor sebaya oleh guru saya. Apapun yang Kakak ceritakan di sini, apapun yang ingin Kakak sampaikan di sini itu bakal aman, karena ada beberapa hal yang sudah saya sumpah, dan juga tidak perlu takut, tidak perlu ragu juga, tidak perlu sungkan untuk menyampaikan apa yang ditahan oleh kakaknya. Terus mungkin karena saya sudah memperkenalkan diri saya, mungkin ke kakaknya, nama kakak siapa? Nama saya Agus Budiawan, kelas 12B. Mungkin kan di sini sudah saling mengenal. Jadi kira-kira apa sih yang kakak rasakan pada hari ini, atau ada yang mengajar ataupun yang sangkut di dada? Gimana ya, saya ngomong agak ragu sebenarnya. Kenapa yang membuat ragu itu? Kan ada sebabnya itu. Saya terlalu agak kurang nyaman ataupun kurang suka terdepan dengan orang lain terhadap saya. Kira-kira penyebabnya kalau boleh tahu kan, itu kan punya sebabnya apa sih yang membuat tidak nyaman ketika ditatap orang? Saya merasa sangat jadi kecil sekali dan juga malu, dan juga tatapan orang itu sangat mengerikan menurut saya. Mengerikan. Itu disebabkan oleh sesuatu di masa lalu atau tiba-tiba saja begitu? Jadi dulu sebenarnya saya pernah maju gitu untuk berbicara di depan, namun salah berbicara, akibatnya orang tertawa dan saya malu. Itu sampai sekarang katanya ingat, atau selalu membuat teringat ketika memikirkannya? Selalu teringat. Kira-kira mengganggu pada kehidupan sehari-hari? Untuk dalam beberapa waktu itu bisa mengganggu, tapi kalau lagi sendirian semacam apa. Jadi kayak contohnya itu gimana tuh? Kayak lagi datang ke festival misalnya, atau lagi di kelas, atau lagi jalan-jalan, itu mengganggu. Ada yang orang tua atau teman-teman ada yang tahu hal ini? orang tua paling. Itu pernah kakak lawan tidak keinginan merasa kecil seperti itu ketika dilirik orang? Tidak pernah, karena saya takut gitu. Tidak pernah untuk mencoba untuk melawan rasa takut tersebut? Ya, takut saya. Pernah tidak memikirkan kalau ada keinginan untuk saya tidak ingin dilirik orang itu, berani untuk melirik kembali seperti itu? Kalau untuk itu sebenarnya ada keinginan, cuman masih tadi takut. Belum pernah mencoba untuk melirik ataupun mencoba untuk seperti yang saya bilang tadi, melihat kembali?
eh, pernah tidak ketika merasa takut tadi itu kakak membayangkan bahwasanya orang yang menatap kakak itu bukan orang tapi dinding, ini ya seperti sendiri, menatap sendiri. tidak pernah gitu. Tidak pernah. Ada yang dipikirkan selain hal tersebut? Malu, selalu teringat yang dulu-dulu, terus juga tatapan orang itu seakan-akan mau memalukan saya gitu. Jadi ketika ditatap orang itu selalu malu selalu merasa malu seperti itu. Tidak pernah ketika seperti ini, apakah berani untuk menatap Kalau untuk dalam berdua? durasi yang sebentar bisa, tapi kalau untuk terlalu lama tidak. Berarti kalau di depan orang banyak, kira-kira pernah ketika di depan orang banyak itu histeris atau teriak-teriak seperti itu? Oh tidak, paling cuma mengalihkan pandang. Oh, tidak terlalu mengganggu ketika di depan orang banyak. Selain itu, ketika apa yang dirasakan? Paling malas untuk berbicara ketika orang natap, ataupun malas untuk mengikuti obrolannya itu kalau orang banyak ngobrol. Hmm, berarti teman-teman mengetahui sudah mengerti ketika kakak seperti itu. Belum. Jadi dari tatapan tersebut sering terjadi permasalahan tidak ketika atau yang seperti mas kakak katakan tadi, tidak mengikuti pembicaraan, teman-temannya menjadi marah. Oh pernah pastinya kan, pastinya dianggap cuek, dingin, jutek juga mungkin orang-orang menganggap begitu. Baik, mungkin untuk sekarang mungkin kita langsung ke ininya. Coba tutup mata kan, dan bayangkan tatapan orang banyak itu tuh kosong ketika di depan ruangan Anda. Pertama bayangkan orang banyak menatap Anda, ya kan. Sekarang Anda merasa cemas bukan? Nah, coba bayangkan ketika tatapan orang itu langsung hilang, maksudnya itu orang-orang tersebut hilang di depan ruangan Anda, hanya ada kursi. Kira-kira apakah Anda akan merasa lancar dalam berbicara? Lancar. Nah, mungkin itulah untuk yang bisa dicoba, teknik yang bisa dicoba untuk ketika merasa cemas seperti itu kan. Dia seperti itu untuk tekniknya. Bayangkan ketika Anda di depan orang banyak, itu Anda berpikir bahwasanya di depan orang Anda itu tidak ada orang, gitu. Hanya ada kursi dan Anda berbicara. Untuk sekarang ada lagi yang dirasakan selain yang tadi, atau ada lagi yang ini dirasakan perihal permasalahan? Ini kan sudah tahu kan gimana ininya. Jadi ketika sudah keluar dari sini, apa sih yang bakal kakak lakukan dengan yang kakak rasakan tadi? Untuk saat ini saya mungkin melanjutkan hidup dan sekolah seperti biasa ya, tambah mengerjakan dan juga ada keinginan dari saya untuk melawan. Nah, dari niat melawan, dari niat tadi bisa disalurkan untuk mencoba ininya yang tadi saya sampaikan tadi caranya. Lalu selain itu
full ketika untuk siap di masa sepanjang kuliah nanti. Jadi mungkin untuk mungkin kan untuk awalannya saja kan kakak bisa berbicara pada diri sendiri gitu kan menggunakan cermin ya kan. Baru berbicara tatap bertatap untuk dari orang atau paling tidak teman dekat ya kan. Terus juga bisa berbicara pada orang tua. Untuk ketika bertatapan dengan orang tua apakah juga sama? Kalau untuk orang tua enggak, biasa aja. Biasa saja. Bisa saling tatap-tatapan. Bisa. Berarti yang tidak bisa ditatap tuh orang luar ya, selain keluarga. Ya. Oke. Seperti yang saya bilang tadi kan, kalau untuk itu kan tidak bisa secara instan juga ya. Kan secara itu kan bisa berbicara pada diri sendiri menggunakan cermin. Paling tidak tahu bagaimana cara menatap orang secara lama. Terus kan sudah ada tekniknya itu kan, berpikir membayangkan tadi ya kan, bahwasanya orang ketika sedang berdiri di depan orang banyak itu bayangkan itu kosong. Nah ini kan sudah dapat rencana keluarnya kan, ini sudah ada ini kan mungkin sudah ada pada ujung konseling kita. Mungkin kali ini saya mungkin ada pesan dan kesan untuk kedepannya untuk konseling selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kesannya ya baguslah disambut kan, coba dikasih pengarahan. Pesannya sih semoga semangat aja untuk hidup dan selanjutnya. Gini kan, kan sudah tadi pesan dan kesannya. Ini kita bakal bertemu lagi ya kan. Kira-kira hari apa yang bisa kakak datang ke sini lagi? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat depan jam 3. Depan jam 3 di sini. Baik, mungkin di sini. Mungkin itu saja. Ini kita pada pertemuan kita hari ini. Mungkin kita tutup. Mungkin saya terima kasih pada kalian telah datang konseling kita pada hari ini. Mungkin dengan ada silakan atau kakak ke depan. Terima kasih. Itulah yang bahasa ini buat